Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Nah, sebelum itu kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Jadi, yang pertama adalah Aini Aulia Farah dengan NIM 2121011000006. Yang kedua ada Ina Ratun Barizah dengan NIM 2121011000004. Dan yang terakhir adalah Nurwarni Fertiasari dengan NIM 2111011000034. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas dalam video pembelajaran ini adalah yang pertama adalah definisi pencemaran lingkungan, yang kedua adalah pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran udara, dan yang terakhir adalah pencemaran tanah. Nah, pada pembahasan pertama yaitu definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pembahasan yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau maupun rasanya. Pencemaran air terjadi ketika masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama adalah limbah pertanian. Ini bisa disebabkan oleh penggunaan pestisida atau pupuk anorganik yang terlalu berlebihan. Yang kedua adalah limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat. Yang ketiga adalah limbah rumah tangga seperti botol bekas, limbah plastik, kantong bekas, bekas kulit buah dan sayur, dan sisa deterjen. Dampak pencemaran air yang pertama adalah pada kesehatan, yaitu bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit iritasi atau penyakit diare. Pencemaran air juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini terjadi karena berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Kemudian juga dapat mengganggu pemandangan karena seperti yang kita tahu, jika suatu lingkungan sudah tercemar maka penampakannya akan terlihat buruk. Pencemaran air ini juga dapat mempercepat proses kerusakan pada benda loh. Jadi, ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air ini adalah yang pertama membuat septic tank pada rumah, yang kedua tidak membuang sampah di sungai, yang ketiga mengurangi penggunaan pestisida atau pupuk anorganik pada pertanian, serta terdapat alat untuk mengolah limbah pada pabrik. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah pencemaran udara.
Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi isik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pencemaran udara primer dan yang kedua pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Dan yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi antar macam substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama yaitu aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Yang kedua yaitu aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama yaitu pembakaran sampah, yang kedua asap-asap industri, yang ketiga asap kendaraan, yang keempat asap rokok, dan yang terakhir yaitu senyawa kimia buangan seperti CVC dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara berdampak pada kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. ISPA atau infeksi saluran pernapasan adalah salah satunya. Yang kedua yaitu berdampak juga bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Dampak pencemaran udara yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Dampak pencemaran udara yang terakhir yakni rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan direndam sehingga dapat yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Faktor penyebab pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia.
Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, jadi itulah beberapa pembahasan tentang pencemaran lingkungan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.